Hai semuanya, balik lagi bersama gua Zenom yaitu Masa Indonesia. Nah, seperti biasa di hari Selasa ini di sore hari walaupun di sini udah malam ya. Maaf ya telat upload animenya. Nah, kita akan melanjutkan anime Sakamoto Days Season 2 episode 4-nya. Nah, buat kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, bisa cek link deskripsi video ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Kita balik lagi ke Shishiba dan juga Nagumo yang sedang berteleponan. Nah, mereka berdua ini sedang mencari informasi tentang keberadaannya Selar. Walaupun di sini Nagumo berhasil mengalahkan salah satu pembunuh berantai, tapi dia belum juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Selar, cuy. Nah, mereka ini atau semua anggota The Order sedang mencari keberadaannya Selar, tapi belum juga ketemu walaupun sudah berhasil mengalahkan beberapa pembunuh berantai, cuy. Dan kita kembali lagi ke pertarungannya Sakamoto bersama salah satu pembunuh berantai yang kita ketahui namanya Park, cuy. Nah, sebelum mereka berdua ini bertarung, kita diperlihatkan dulu nih masa lalunya Park seperti apa. Nah, ternyata seperti ini masa lalunya Park. Ketika Park kecil, dia tidak memiliki teman sama sekali, maupun di sekolah, di taman bermain, bahkan di keluarganya. Yang mana ibunya aja dia nggak peduli keberadaan anaknya atau Park sendiri. Mau Park lagi ngapain juga nggak peduli tuh ibunya. Tinggal asik makan snack doang cuy, tanpa memperdulikan anaknya sendiri. Walaupun di sini ayahnya sempat perhatian kepada Park, namun ayahnya itu sibuk bekerja. Jadi sangat-sangat sedikit mendapat perhatian dari ayahnya. Namun karena Park ini masih polos dan lugu, dia sangat senang mendapatkan ayah seperti itu. Walaupun ayahnya sibuk bekerja, namun dia masih perhatian. Nah, Park ini berinisiatif akan mendekati teman-temannya. Keesokan harinya, dia pun menghampiri teman-temannya yang ada di taman bermain. Namun ternyata keberadaan Park ini ditolak mentah-mentah sama temannya. Ibaratkan dia nggak dianggap dan juga nggak diajak untuk bermain. Mulai dari sana, Park ini sangat sedih cuy melihat teman-temannya yang menolak keberadaannya, apalagi keluarganya seperti ibunya sendiri yang tidak memperdulikannya. Dari sinilah Park ini sangat membenci teman-temannya dan juga membenci semua orang kecuali ayahnya ya, dia masih ada harapan. Lalu di suatu hari Park ini lagi duduk santai dan dia bertemu dengan seekor kucing. Nah, Park ini berpikirlah sejenak lalu membawa kucing itu pergi ke rumahnya dan membawanya ke kamar. Nah, Park ini ternyata melakukan hal yang gila yang mana dia mencabik-cabik kucing itu hingga meninggal dan membunuhnya cuy. Di sini ibunya Park ini sudah mengetahuinya. Sebelum kejadian itu, ibunya Park sudah melihat anaknya itu bertingkah laku seperti orang aneh. Nah, dia pun memberitahukan kepada suaminya atau ayahnya Park sendiri. Mengetahui hal itu, ayahnya Park pun langsung ke kamarnya Park dan memeluk putranya tersebut. Melihat hal itu, Park pun sangat senang karena ayahnya ternyata masih perhatian kepadanya. Lalu, ayahnya Park ini ingin mengajak Park untuk pergi ke dokter memeriksa keadaannya, apakah dia baik-baik saja. Sesampainya di sana, Park ini langsung diperiksa otaknya sama dokter. Nah, ketika diperiksa ternyata otaknya Park itu nggak ada masalah sama sekali. Otaknya Park itu sama seperti manusia pada umumnya. Namun di sini, tiba-tiba ayahnya Park ini sangat marah kepada dokter itu. Yang mana ayahnya Park ini berkata seperti ini kepada dokter, "Woi, kamu bohong ya, kamu bercanda ya, bilang saja kalau dia itu terlahir sebagai monster." Nah, mendengar hal itu, Park di sini sedikit kecewa melihat ayahnya yang mengatainya sebagai monster. Ditambah lagi, Park ini dibuat sangat-sangat kecewa oleh ayahnya karena tiba-tiba menolak keberadaan dirinya. Dan lalu ayahnya Park ini terus terang kepada Park kalau dia itu sangat membenci Park dan juga nggak mau ada Park di keluarganya karena ketakutan melihat anaknya seperti monster. Setelah mendengar semua perkataan itu dari ayahnya, Park pun sangat-sangat kecewa dibuat olehnya dan lalu mengambil gunting lalu membunuh ayahnya tersebut dan mencabik-cabik ayahnya sendiri saking kecewanya kepada ayahnya sendiri cuy. Dan mulai kejadian inilah Park dibuat menjadi psikopat dan juga membenci manusia. Park dibuat kebingungan dan juga nggak mengerti sama manusia. Kenapa orang-orang menganggapnya berbeda? Padahal dirinya itu sama seperti orang lain. Terdapat otaknya itu sama seperti manusia pada umumnya. Lalu kenapa orang-orang menganggapnya itu aneh dan berbeda? Dan ayahnya pun menolak keberadaannya karena dianggap seperti monster. Padahal otak anaknya itu sama seperti otak ayahnya. Lalu kenapa ayahku membenciku?
Ucap isi hatinya Park di dalam hatinya seperti itu. Lalu kita berpindah ke masa sekarang ketika mereka berdua hendak bertarung kembali. Nah, Sakamoto yang baru saja mendengar ceritanya Park, dia pun berkata kepada Park kalau Park itu salah mengambil keputusan. Seharusnya dia tidak mengambil keputusan seperti itu. Lalu setelah itu tiba-tiba Park langsung menebas menara itu yang ngebuat keseimbangan menara menjadi miring. Orang-orang yang di dalam menara termasuk Hisuke hampir saja terjatuh dari menara tersebut. Sakamoto yang nggak mau ada korban jiwa, dia pun langsung pergi ke atas. Lalu Sakamoto melihat ada kabel listrik di sana. Dia pun mengambil kabel listrik itu dan menahannya, menariknya sekuat tenaga agar keseimbangan menara tidak miring. 電線用のワイヤー太っててよかった Lalu ketika Park ini mengambil kesempatan hendak membunuh Sakamoto, tiba-tiba Sakamoto merasakan hawa keberadaan yang sangat mengerikan. Hawa yang benar-benar ngebuat Sakamoto merinding. Itu ternyata keberadaannya Takamura. Yang kalau kita ingat, dia adalah kakek-kakek anggota The Order, coy. Ternyata kedatangannya Takamura ke sana hanyalah untuk membantu Sakamoto, yang mana Taka langsung menebas salah satu pondasi menara itu sehingga ngebuat keseimbangan menara menjadi kembali normal, coy. Gila, lu lihat aja sendiri bagaimana skill kakek ini sangat-sangat mengerikan, jir. なんだ 何にしろチャンスだ おじいちゃん、もうトイレいいの？ Melihat hal itu, Sakamoto pun mengambil kesempatan ini dan langsung menghajar Park sampai babak belur, cuy. Lihat aja pertarungan mereka ini sangat-sangatlah epic. Mission complete だ Ternyata Sakamoto ini nggak langsung membunuh Park, dia memberikan kesempatan untuk Park hidup, cuy. Nah, kalau kalian tahu kenapa Sakamoto tidak membunuhnya, karena Sakamoto itu sudah berjanji sama Aoi untuk tidak membunuh siapapun. Lalu kita berpindah ke Sakamoto yang berada di tempatnya Nenek Mia, bersama Hisuke dan juga yang lainnya. Nah, ternyata Sakamoto membawa Park ke sana untuk diobati sama Nenek Mia. Lalu ketika Park ini sadar dari pingsannya, dia pun langsung kebingungan kenapa dirinya itu tidak dibunuh, malahan dirinya itu sampai diobatin. Lalu Park dibikin tenang sama Sakamoto. Sakamoto berkata kepada Park kalau dia memang gak ada niatan untuk membunuh Park, malahan dia sebenarnya ingin meminta bantuan kepada Park. Sakamoto berkata kepada Park kalau dialah satu-satunya yang bisa membantu dirinya dan juga bisa diandalkan. Mendengar hal itu, Park pun baru pertama kali melihat seseorang yang menerima keberadaannya, apalagi bisa diandalkan, cuy. Lalu Sakamoto ingin mengetahui informasi tentang keberadaannya Selar kepada Park, yang mana Park langsung bersedia memberikan informasi yang ia ketahui. Park lalu berkata kepada Sakamoto kalau dia itu nggak tahu keberadaannya Selar, yang dia tahu hanyalah anak buahnya yang menggunakan kepala rusa dan juga merupakan seorang manusia robot. Yang dimaksud itu adalah Rusasan sendiri. Ternyata Park ini sempat mengumping pembicaraannya Rusasan bersama Selar ketika dia memberontak kemarin kepada Rusasan. Park menjelaskan kalau Selar itu hendak menghancurkan organisasi pembunuh bayaran atau JJA melalui dari dalam, yang artinya Selar ini hendak menyusup ke organisasi pembunuh bayaran dan menghancurkannya. Walaupun di sini Selar kekurangan personal atau kekurangan pasukan. Tujuan Selar menyewa pembunuh berantai adalah untuk mengacau anggota The Order, biar nantinya semua anggota The Order itu sibuk sama pembunuh bayaran. Jadi Selar itu langsung bisa menyusup ke markas organisasi pembunuh bayaran itu, coy.
Lalu kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang menuju ke markas JJA, tapi itu bukan markas pusatnya. Nah, mereka berdua ini siapa sih, Bang? Nah, ternyata mereka berdua ini adalah Selar bersama bawahannya. Yang pakai baju putih ini atau jubah putih ini adalah Selar. Yang pakai baju hitam atau jubah hitam ini adalah Gaku. Mereka berdua hendak memasuki markas, tapi di sana ada pengawal yang langsung menghadang mereka dan hendak dibunuh. Nah, ternyata Gaku di sini dengan mudahnya membunuh pengawal tersebut yang menjaga markas ini, cuy. 急に取りますもんね。 Kita balik lagi ke Sakamoto dan juga yang lainnya. Nah, Sakamoto ini berpikir sejenak dan dia berniat untuk pergi ke markas JJA atau markas organisasi pembunuh bayaran bersama yang lainnya juga. Nah, inilah dia alur cerita anime Sakamoto Days episode 4 season 2-nya. Dari sini kita bisa belajar untuk tidak sembarangan membangun sebuah keluarga. Jika kalian belum siap memiliki anak, maka janganlah menikah dulu. Apalagi kalau masih punya sifat acuh tak acuh dan hanya mau enaknya saja, tanpa memperdulikan anak sendiri. Karena karakter dan sifat anak itu terbentuk melalui proses orang tua mendidik anaknya dan juga lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus lebih memperhatikan anak kita dan harus lebih terbuka kepada anak kita sendiri, agar nantinya kalau anak kita kenapa-napa bisa curhat sama orang tuanya sendiri. Itu akan membuat anak kita merasa lega dan tidak tertekan. Nah, sebagai orang tua, kita juga harus memberikan solusi terbaik kepada anak kita. Sebenarnya semua orang itu baik, namun karena keadaan yang kejam membuat seseorang menjadi jahat dan melahirkan iblis yang haus darah. Sekian dari saya minta maaf jika ada salah kata. Saya Zenom izin pamit undur diri.